A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhfuna warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 154 bagian keempat. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhfuna. Di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara membacanya, fa yang berbaris dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Yukhfuna fi di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Di mana mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului kasrah terdapat pada kata fi. Sedangkan hamzahnya yang alif dengan harokat fathah ya. Pada kata anfusihim. Maka fa-nya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Fi di sini ada hukum ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf fa. Maka cara baca nun sukunnya ini adalah samar-samar siap-siap menuju huruf fa disertai dengungan. Ya, jadi bukan an tapi au, siap-siap mau bilang fa ya. Tapi dengungannya ini dan kesamarannya sama. Karena huruf fa ini makhrajnya sedang ya, jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari huruf nun. Anfusihim. Lalu berikutnya ada idgham mimi. Karena ada mim sukun yang di hadapannya menghadapi huruf mim. Maka cara baca mim pertama adalah dilebur atau dimasukkan ke mim kedua disertai dengungan. Jadi di sini bunyi M-nya tahan. Anfusihim. Ini boleh juga disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamatsilain ya. Karena ada 2 huruf yang sama makhraj, sama sifat bertemu. Di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya sama, masuk dan dengung. Mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara baca mim yang fathah dipanjangkan 2 harokat saja. La mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya lam yang fathah ini panjangkan 2 harokat. Yub. Ada qalqalah sugra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. Yub. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Yubadu. Mad tabi'i karena ada alif, karena ada waw sukun maksudnya ya, yang didahului baris dhammah. Maka dal yang dhammah ini panjangkan 2 harokat saja. Ma la yubaduna lak. Huruf kaf sukun ini hati-hati tertinggal hamesnya atau anginnya. Jadi huruf kaf salah satu sifatnya kalau dari segi suara syiddah, suaranya kuat, saking kuatnya sandaran terhadap makhrajnya. Jadi makin kita tekan makin gak keluar bunyi.
Makin kita tekan ke makhrajnya, makin gak keluar bunyi. Lak. Nah, tapi dipermudah, setelahnya itu ada sifat lain dari segi udara, yaitu hams, ada angin. Lak. Dan untuk kaf yang sukun, anginnya itu belakangan, setelah keluar suaranya. Lak. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. Matobi'i, karena ada waw sukun ya yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya, qaf yang dhammah panjangkan 2 harokat saja. Yaqulu, lu matobi'i, karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka lam yang dhammah panjangkan 2 harokat. Yaquluna lau ada huruf lin, karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka ini bacanya cukup kita lembutkan. Lau. Bukan lau, tapi lau. Bibirnya ngumpul ya. Lauka. Ka matobi'i, karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya, kaf ini dipanjangkan 2 harokat. Kana lana. Na matobi'i, karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka nun panjangkan 2 harokat. Kana lana minal. Berikutnya ada alif lam qamariyah. Karena alif lam ketemu sama huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca dengan idhar atau jelas. Oleh karena itu biasa disebut dengan idhar qamari. Minal amri, am. Lalu ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim ya, bukan huruf ba, yaitu huruf ro. Maka cara baca mim sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas. Bunyi M-nya jelas, tidak perlu ditahan. Minal amri. Huruf ro dibunyikan secara tarqiq karena barisnya kasroh. Maka bacanya tipis, pangkal lidah datar, tidak perlu naik. Minal amri syai. Syai ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka dibacanya cukup dilembutkan. Syai'um. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin dhammah ini masuk atau lebur ke mim ya. Jadi bukan syai'un tapi syai'um m. Dan bunyi M-nya tahan, dengungkan. Syai'um ma matobi'i, karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka mimnya panjangkan 2 harokat. Ma kutil. Lam sukun disebut dengan idhar mutlak, boleh ya. Atau lam mutlak. Cirinya di hadapannya bukan lam lagi, bukan juga ro. Maka lam sukun ini dibaca idhar atau jelas. Ma kutilna. Na matobi'i, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca nunnya panjang 2 harokat. Ma kutilnaha. Ha matobi'i, karena ada baris fathah panjang pada huruf ha, maka ha-nya dipanjangkan 2 harokat. Hahuna. Nah juga sama ya, mad tobi'i karena ada alif yang didahului fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Berhenti ataupun tidak berhenti di sini 2 aja. Hahuna. Lalu di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan
يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.